Hai, welcome back to my channel with me Miss Aini. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Miss Aini. Today I will give you some vocabularies that is related with your chapter on chapter 4 entitled This is my word. Jadi pada kesempatan ini nanti saya akan memberikan kalian beberapa kosakata. Kosakata ini adalah sesuai dengan materi kalian chapter 4 yang berjudul This is my word. Di dalam video ini nanti ada beberapa kosakata yang akan kalian temukan di dalam buku tulis atau buku paket kalian, dan ini nanti akan saya terjemahkan satu persatu kosakata tersebut. Kosakata itu ada pada yang pertama adalah things in the classroom, benda-benda yang berada di ruang kelas. Kemudian names of public building, nama-nama dari bangunan umum atau bangunan yang dipakai oleh orang banyak. Kemudian things in the bedroom, benda-benda yang berada di kamar tidur. In the bathroom, di kamar mandi. In the kitchen, di dapur. Dining room, di ruang makan. In the garage, di garasi. In the yard, di halaman. Dan yang terakhir adalah in the garden, benda-benda atau hewan-hewan yang berada di kebun. Oke, sekarang kita mulai dari chapter 4 halaman 59. Silahkan kalian membuka buku kalian pada halaman 59 yang berjudul This is my word. Ini nanti di dalam bab ini nanti banyak sekali kosakata yang akan kita pelajari. Antara lain yang pertama adalah things in the classroom, benda-benda yang berada di ruang kelas. Kemudian yang kedua adalah things in the living room, benda-benda atau suatu barang atau barang-barang tertentu yang berada di ruang tamu. Kemudian things in the kitchen, yang ada di dalam dapur. Kemudian in the dining room, di ruang makan. Kemudian in the bedroom, di kamar tidur. In the bathroom, di kamar mandi. In the garage, di garasi. In the yard, di halaman. Dan yang terakhir adalah names in the garden, barang-barang atau benda-benda yang berada di kebun. Sekarang kita lihat pada halaman yang pertama dari chapter 4, yaitu berada di halaman 59. Di sini tertulis This is my word, ini adalah duniaku. Kita ke bawah, di sini ada tulisan we will learn, kita akan belajar. Jadi maksudnya di dalam chapter 4 ini apa saja yang akan kita pelajari? Yaitu yang pertama adalah to state thing, kita akan menyatakan atau kita akan menunjukkan beberapa benda, animals, hewan-hewan, and public places around us, dan juga beberapa tempat-tempat yang umum di sekitar kita. Menuju pada halaman berikutnya, halaman 60, yaitu benda-benda in the classroom, things in the classroom. Jadi benda-benda barang apa saja yang berada di ruang kelas tersebut. Yang pertama di sini ada gambar a clock. Clock itu artinya jam. Kemudian a globe, globe. Kemudian a keyboard, itu almari buku. A board, board artinya papan, baik itu papan tulis warna hijau, kuning, putih. Nanti kalau umpama papan tulisnya warnanya putih, dikasih tambahan warna tersebut whiteboard, artinya papan tulis putih. Kemudian di atasnya ada picture, gambar. Kemudian di sampingnya ada an air conditioner atau AC. Di bawahnya ada door, artinya pintu. A window, jendela. Wall, dinding. A book, buku. A table, meja. A desk, bangku. Kalau a table itu meja yang biasanya ditaruh di depan untuk guru itu. Kemudian kalau a desk, desk itu adalah bangku yang biasanya gabung sama kursinya siswa. Kemudian chair, kursi. Floor adalah lantai. Saya ulangi lagi mulai dari yang pertama. A clock, jam. A globe, globe. A keyboard, keyboard artinya almari buku. A board, papan. Picture, gambar. An air conditioner, AC. A door, pintu. Window, jendela. Wall, dinding. A table, meja. Book, buku. Desk, bangku. Chair, kursi. Dan yang terakhir adalah floor, artinya lantai. Itu semuanya adalah things in the classroom, barang-barang atau benda-benda yang berada di ruang kelas. Selanjutnya kita menuju pada
Selanjutnya kita menuju pada halaman 65. Di situ ada, di sini judulnya ada namanya The Names of Public Building atau nama-nama bangunan umum. Bangunan umum itu maksudnya bangunan yang dipakai oleh orang banyak, enggak hanya individu saja. Bangunan apa saja di situ? Yang pertama adalah bank. Bank artinya bank. Kemudian di sampingnya ada tax office. Tax office itu adalah kantor pajak, biasanya berisi tentang perpajakan gitu. Kemudian di bawahnya ada post office, kantor polisi. Di bawahnya ada school, sekolah. Kemudian ada hospital, rumah sakit. Dan yang terakhir ada police station, yaitu kantor polisi. Saya ulangi lagi. Yang pertama ada bank, bank. Kemudian tax office, kantor perpajakan. Post office, kantor pos. School, sekolah. Hospital, rumah sakit. Dan yang terakhir adalah police station, kantor polisi. Selanjutnya kita menuju pada things in the living room, yaitu benda-benda yang berada di ruang tamu pada halaman 70. Kalian bisa mengecek di situ di halaman 70. Yang pertama ada 2 bags, 2 tas. Kemudian di bawahnya ada many books, banyak buku. Di bawahnya ada lamp, lampu, bookcase, rak buku. Bawahnya telepon, telepon. Kemudian di sampingnya television, televisi. Some picture, beberapa gambar. A pair of curtain, seperangkat atau sepasang gorden. A sofa, sofa. A table, meja. A carpet, carpet. Saya ulangi lagi dari yang pertama. 2 bags, 2 tas. Many books, banyak buku. A lamp, sebuah lampu. A bookcase, sebuah rak buku. A telephone, sebuah telepon. A television, sebuah televisi. Some pictures, beberapa gambar. A pair of curtains, sepasang gorden. A sofa, sofa. A table, meja. A carpet, carpet. Nah, itu tadi adalah things in the living room atau benda-benda yang berada di ruang tamu. Selanjutnya kita menuju pada things in the kitchen, benda-benda yang berada di dapur pada halaman 73. Kalian bisa mengecek di situ. Di sini di halaman 73. Nah, ini yang pertama adalah a sink. Sink artinya wastafel. Jadi tempat untuk pembuangan, tempat cucian itu loh ya, tempat cuci piring, wastafel. Kemudian di sampingnya ada frying pan, itu tempat penggorengan. A pan, panci. An oven, oven. Refrigerator, itu adalah kulkas atau almari es. Di bawahnya ada a cabinet atau almari seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah a stove. Stove itu artinya kompor. Oke, saya ulangi lagi dari yang pertama. A sink artinya wastafel. A frying pan, penggorengan. A pan, panci. An oven, sebuah oven. A refrigerator, almari es. A cabinet, almari cabinet atau pipet kecil itu ya yang berada di dapur. Kemudian a stove artinya kompor. Itu semuanya adalah benda-benda di dapur, things in the kitchen. Kita lanjutkan things in the dining room, yaitu benda-benda yang berada di meja makan. Nah, di sini sudah ketemu. Yang pertama yang dari atas dulu adalah a chair. Di sini menunjukkan arti sebuah kursi. Kemudian di sampingnya yang atas itu a bottle, itu artinya sebuah botol. Kemudian di bawahnya a spoon, sendok, sebuah sendok. A mug itu adalah sebuah, kayak kita menyebutnya sebagai cangkir besar itu ya, mug. Kemudian di sampingnya a plate, artinya piring. A fork, garpu. Lunch box, ini adalah kotak nasi, kotak tempat makan nasi siang, makan siang. A rice bowl, mangkok nasi. A tablecloth, itu adalah, nah ini sini namanya tablecloth, itu adalah taplak meja. Knife artinya pisau, dan yang terakhir adalah a bowl, artinya mangkok. Saya ulangi lagi, things in the dining room, benda-benda yang berada di dapur. Yang pertama adalah a chair artinya kursi. A bottle, spoon, sendok. Mug itu bisa berarti cangkir yang besar, atau ada yang menyebut ini sebagai mangkok. Kemudian plate, piring. Fork, garpu. Lunch box, kotak makan siang.
rice bowl, mangkok nasi, a tablecloth, artinya taplak meja, knife, pisau, dan yang terakhir adalah a bowl, mangkok. Next we will continue in the dining room and then in the bedroom. Kita lanjutkan pada benda-benda yang berada di kamar tidur. Sekarang kalian melihatnya atau silakan dilihat pada halaman 76, things in the bedroom. Benda-benda yang berada di kamar tidur itu apa aja? Nah, di sini mulai dari ini mbak-mbak di sini. Ada wardrobe. Wardrobe itu artinya almari baju. Kalau tadi cupboard itu artinya almari buku, tetapi kalau wardrobe di sini artinya almari baju. Kemudian kita menuju ke bawahnya, a pillow, pillow artinya bantal. Kemudian a pillowcase itu adalah sarung bantal, jadi bajunya bantal. Kemudian bolster case, sarung guling. Bolster, guling, blanket, selimut, bed, kasur. Kemudian ada di sampingnya ada chair, kursi, table, meja, mirror, kaca, lamp, lampu. Saya ulangi lagi, benda-benda yang berada di bedroom, kamar tidur. Yang pertama adalah wardrobe. Wardrobe itu adalah almari baju. Pillow, bantal. Pillowcase, sarung bantal. Bolster case, sarung guling. Bolster, guling. Blanket, selimut. Bed, kasur. Selanjutnya di sampingnya ada chair, kursi. Table, meja. Mirror, kaca. Lamp, lampu. That's in the bedroom. Semuanya ini berada di tempat tidur. Next we will continue the things in the bathroom. Kita lanjutkan pada benda-benda yang berada di kamar mandi. Yang pertama adalah, kita lihat dulu yang pertama ada mirror, kaca. Kemudian di bawahnya ada sink, wastafel, bucket, ember, shower, scoop, gayung, tub, bak mandi, dan yang terakhir adalah toilet atau toilet. Saya ulangi lagi dari yang pertama, mirror, kaca, sink, wastafel, bucket, ember, shower, scoop, gayung, tub, bak mandi, toilet. That is the things in the bathroom. Itu semuanya adalah benda-benda yang berada di kamar mandi. Next we will continue on the thing in the garage. Kita lanjutkan pada benda-benda yang berada di garasi on page 83 pada halaman 83. Yang pertama adalah ceiling. Ceiling artinya plafon. Kemudian di sampingnya, atas samping, lamp, lampu. Shelf, rak, car, mobil. Cabinet, almari ini yang kecil ini. Rak, permadani, maksudnya ini loh ya, permadaninya maksudnya keset ini loh ya. Kemudian di bawahnya ada pump, pompa, biasanya untuk ketika bannya kempes atau apa ya, anginnya berkurang itu dikasih tambahan angin dari pump ini. Sampingnya ada bicycle, sepeda, dan yang terakhir adalah motorcycle, sepeda motor. Saya ulangi lagi dari yang pertama, ceiling, plafon, kemudian lamp, lampu, shelf, rak, car, mobil, kabinet atau ini almari kecil ini, rak, keset, pump, pompa, bicycle, sepeda, motorcycle adalah sepeda motor. Next we will continue on the things in the yard. Jadi ini nanti kita lanjutkan pada benda-benda yang berada di halaman. Di halaman itu apa saja? Ini yang pertama ada tree. Tree artinya pohon. Bird cage, sangkar burung. Wheelbarrow itu gerobak roda. Spade, scoop. Watering can, penyiram. A hoe, cangkul. Some pots, beberapa pot. Some flowers, beberapa bunga. A bench, bangku atau kursi yang panjang. Saya ulangi lagi dari yang pertama, kosakata yang pertama. A tree, pohon. Bird cage, sangkar burung. Wheelbarrow, gerobak roda. Spade, scoop. Watering can, penyiram. A hoe, cangkul. Some pots,
beberapa pot, some flowers, beberapa bunga, dan yang terakhir adalah a bench, artinya bangku atau yang kursi yang panjang ditaruh di halaman. That is the things in the yard. Itu semuanya. Next we will continue on the names in the garden. Jadi di sini nanti akan saya berikan beberapa kosakata yang ada di kebun. Sekarang kalian bisa melihat on 87 pada halaman 87. Sekarang kalian lihat di situ. Yang pertama ada a cocoon. Cocoon itu adalah kepompong. Kemudian di sampingnya ada fly, kupu-kupu atau kayak capung gitu ya, lebih kecil, tapi ini cenderungnya pada kupu-kupu, fly, kupu-kupu. Ladybug itu kumbang kecil. Kemudian di bawahnya ada cricket, cricket itu jangkrik. Dan yang terakhir adalah worm, worm itu adalah cacing. Saya ulangi lagi. Dari yang pertama adalah cocoon, cocoon artinya kepompong. Di sampingnya fly, fly artinya kupu-kupu, ladybug, kumbang kecil, cricket, jangkrik, dan yang terakhir adalah worm, worm artinya cacing. Nah, itu tadi video saya mengenai some vocabularies that you can find in the chapter 4, beberapa kosakata yang kalian temukan di dalam chapter 4 bab keempat yang berjudul This is my word. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke seluruh media yang kalian punya. Nantikan video-video saya berikutnya. Thanks for watching. See you. Bye-bye.